Yang saya hormati penyelenggara kompetisi dakwah ekonomi syariah Tasikmalaya. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa al-qail wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wassalatu wassalamu ala siddil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal jannata hiyal ma'wa amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam pada saat ini. Kedua, salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pembawa revolusi Islam dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya berterima kasih kepada Dewan Juri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asila Khairiah, perwakilan dari Pondok Pesantren Dadali Dinillah Tasikmalaya. Tak bisa saya berkata-kata dalam menyampaikan sesuatu, namun izinkan saya menyampaikan suatu ilmu mengenai gaya hidup halal untuk peningkatan kualitas hidup. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pintalah supaya doa aku ini diterima. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Sa'ad, percayalah bahwa Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan berkata, wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah dan pintalah supaya doa aku ini diterima. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dan percayalah doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya jiwaku di tangannya seorang hamba yang makanannya dari sesuap benda yang haram ke dalam perutnya. Sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doanya selama 40 hari dan daging yang tumbuh daripada makanan haram dan riba, maka api nerakalah yang layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani Ad-Darul Al-Mansur fi Tafsir Ghil Ma'thur juz 2 halaman 403. Bunyi hadis tersebut selalu dipegang kuat dalam hidup ilmuwan dan ahli bioteknologi Indonesia, Profesor Irwandi Jasmir. Ia mengaku selalu mengingat terus hadis ini dalam menerapkan gaya hidup yang sesuai syariat Islam, gaya hidup halal. Saya ingatkan terus, makanan yang kita makan ada pengaruhnya dengan doa kita. Makanan yang haram dimakan akan menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita bisa bayangkan betapa hidup ini akan berkahnya bermain-main ada pada perkara yang haram. Ia menerangkan tuntunan syariat untuk muslim adalah hal yang fundamental. Doa tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak menerapkan gaya hidup yang halal, seperti makan yang halal. Hal ini bukan hal remeh, esensinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh mengenai arti dari gaya hidup halal, jika dipisah kata per kata, Irwandi menjelaskan, dalam kata gaya hidup, biasanya ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari yang umumnya tiap orang berbeda-beda. Tergantung pada standar atau tergantung dari nilai-nilai yang dianut, prinsip yang dianut, bahkan agama yang dianut. Dari sini kita bisa dikatakan gaya hidup tergantung dari nilai-nilai apa yang diadopsi.
Sementara untuk halal artinya dibolehkan secara agama, dalam hal ini Islam. Secara umum, hal ini prinsipnya jelas dan seragam karena sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, gaya hidup halal artinya gaya hidup keseharian yang diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, gaya hidup halal bukan hanya bicara kehalalan saja, bukan hanya bicara syariat, tapi juga thayyib atau baik. Dari definisi para ahli itu saja dapat kita simpulkan, thayyib itu bersih, menu seimbang, tidak ada efek samping dan tidak berbahaya. Artinya, itu menunjukkan ciri-ciri kualitas yang baik, maka dari itu tidak mengherankan bila memproduksi produk yang halal berarti memproduksi produk yang berkualitas. Sehingga yang menikmati bukan hanya umat muslim, tapi juga untuk semua umat manusia. Banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan lebih memilih produk halal, bukan hanya muslim, tapi juga kalangan non-muslim. Sebagai contoh, Selandia Baru merupakan salah satu pengekspor terbesar daging halal di dunia. 65% dari daging halal itu diekspor ke negara-negara non-muslim. Terlebih bila bicara negara-negara maju, biasanya mereka lihat standar kualitas. Produk halal yang memiliki kualitas yang baik diterima di negara maju, dan bahkan saat ini produk halal mulai menjadi tren. Gaya hidup halal diiringi industri halal yang juga semakin menjamur. Industri halal merupakan industri kegiatan atau aktivitas yang bertumpu pada penyediaan barang, jasa yang patuh syariat. Industri halal mencakup banyak aspek. Jika dahulu orang berbicara tentang industri halal lebih kepada industri makanan atau industri pangan saja. Kemudian ketika kesadaran semakin meningkat, orang sudah mulai melihat semua aspek yang lain. Namun, industri makanan itu tidak jumlahnya dari 1/4 industri halal, sedangkan separuhnya hampir lebih banyak dikontribusi oleh kosmetik, pharmaceutical, personal care, dan segala macamnya. Sedangkan 1/4 lagi dari servis. Servis dalam arti di sini adalah hal logistis, misalnya halal supply chain. Di Indonesia, industri halal berpotensi berkembang dengan baik. Hal ini karena Indonesia merupakan negara besar dengan paling tidak ada 225 juta penduduk muslim. Dengan pasar yang seperti itu, kemudian didukung sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia bisa leading di industri halal. Kunci untuk mencapai adalah untuk menumbuhkan kesadaran di semua lapisan masyarakat. Maka dapat kita ketahui bahwa secara tidak langsung zakat membantu perekonomian. Maka dari itu, memilih produk halal adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Tanam bunga, tanam kubis, tumbuh subur berlapis-lapis, bukan karena materi habis, namun waktu sudah menipis. Mohon maaf, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.